Berapa kamu mau bayar? 20 ringgit. Tolonglah pendekar. Dia terlalu serakah. Dia mau menguasai seluruh perdagangan rempah dari para petani. Dia terlalu licik. Apa bedanya dengan kamu? Tapi Juragan Dalu tidak segan-segan menyiksa para petani yang tidak mau menjual hasil rempahnya dan mengancam pedagang-pedagang lain macam saya. Kau terlalu licik dan pengecut.
Guru di mana? Guru di mana? Pak. Pak, sini. Ya, jangan. Nanti kita bisa celaka. Sini, Pak. Aduh, jangan, Pak. Nanti kamu dibunuh kaki tangan Ki Demang. Mereka sudah datang lagi kemari, Pak. Nah, mereka selalu merampok panenan kita. Ya, tidak usah. Kita harus melawan. Ya, sini saja. Lepaskan. Sini, Pak. Saya dia. Jangan sampai ini. Ini daerahku, Majid. Tangan company tidak pernah menjangkau kemari. Ki Demang, kami selalu membayar upeti pada anak buahmu. Ini hukuman untuk siapa saja yang melanggar aturanku. Kalian sudah berani menjual lada dan cengkeh tanpa lewat kami. Sudah terlalu lama kami menderita dipaksa kehendakmu. Kalian hanya Diam! merampok. Diam! Bajingan. Angkut semua lada dan cengkeh dari lumbung desa. Baik, Demang. Dan bawa perempuan galak itu ke rumahku. Ki Demang. Ambil semua kekayaan kami, tapi jangan bawa anakku. Aku kasihan sama anakmu, Nyi. Biarkan dia tentram di rumahku. Jangan, dia masih anak-anak. Ya. Nyai. Nyai. Jangan bawa anakku, Ki Demang. Dia satu-satunya milikku. Kasihan dia. Hah? Nyai. Nyai. Sabarlah, Nyai. Sabar. Ayo jalan. Jalan. Fitri, anakku. Savitri. Savitri. Ayo cepat lari. Ayo cepat. Ada apa, Pak? Orang-orang Ki Demang datang lagi, membuat hidup kami semakin tertekan. Kenapa tidak ada yang melawan? Dengan apa? Kami hanya petani miskin. Semua penduduk sudah tertekan. Kami sama sekali tidak punya kekuatan untuk melawan. Malah bisa menjadi korban kekejaman Ki Demang Busro dan anak buahnya. Anak perempuan saya sendiri, entah bagaimana nasibnya. Berapa kalian mampu bayar? Kami sepakat untuk menjual semua milik kami demi keselamatan dan ketenteraman hidup kami. Kalian orang-orang yang mendewakan harta. Sudah wajar dalam keadaan seperti ini.
kalian harus mengorbankan semua milik kalian. Semua bisa dibeli dengan harta kalian, bukan? Termasuk keselamatan. Bukan begitu, pendekar. Semua penduduk di sini hanya petani. Tapi mestinya juga manusia yang punya harga diri. Kenapa tidak ada yang berani membela kehormatan dan keselamatan desa ini? Saya berani. Neng, 2 kopi, pisang goreng. Kopinya manis, Kang? Iya. Iya, iya. Bentar ya. Silakan, Pak. Ya, sekalian. Ya layani. Itu nasinya diangkat tuh. Tuh lihat malu-malu tuh. Cepet, cepet. Lumayan Neng. juga. Makan, Neng. Nasi dan ayam goreng. Minumnya? Air putih. Mereka rampok. Dalim, makan. Di sana. Cepat. Nekat. Aduh. Ngeri. Kau pasti si mata elang dari perguruan Elang Mas. Kebetulan sekali. Company menjanjikan 500 gulden untuk kepalamu. Terlalu murah, Bung. Aku tidak akan melepas kepalaku untuk 1000 gulden sekalipun. Ini untuk ganti kerugian warung Bapak. Tidak usah, pendekar. Seharusnya kami mengucapkan terima kasih. Terimalah. Nanti Bapak tidak bisa jualan lagi. Tolong, sekalian urus penguburan mereka. Sulit, Pak? Hah? Orang masih lapar.
Selangkah lagi ke Demang maju, benda ini akan menusuk jantungku. Anak manis, aku hanya ingin menjengukmu. Aku benar-benar mencemaskan kesehatanmu. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Bagiku, mati sekarang atau nanti sama saja daripada hidup ternoda. Jangan bicara soal noda dan mati, anak manis. Mati itu tidak enak. Sangat tidak enak. Domblay, urus makanan dan semua keperluan anak manis ini baik-baik ya. Baik, Ki Demang. Saya takut dia menjadi korban seperti gadis-gadis lainnya. Sejak kecil kami selalu bersama-sama. Juga hubungan orang tua kami. Jadi kamu berani karena suka pada Sawitri? Walaupun ada persoalan pribadi, aku akan berusaha melepaskan penderitaan penduduk. Juga menyelamatkan Sawitri. Tempat mereka, saya tahu, Paman. Di desa Karangpasir. Memang, kita akan ke sana. Tapi tunggu waktu yang paling tepat untuk bertindak. Budak setan, sekarang akan kubalas atas penghinaanmu. Bajingan pengit. Rupanya ketua busuk ini yang menjadi andalanmu. Tutup bacotmu, budak setan. Jangan pamerkan ilmu silatmu di hadapanku. Maaf, kalau niat baikku, kau anggap suatu kelancangan. Munafik. Kau kira aku tidak sanggup lagi menghadapi kedua bajingan itu? Bukan. Jangan salah paham. Aku hanya kebetulan. Banyak omong.
Siapa kamu berani lancang ikut campur urusan kami? Aku tidak mau melihat kalian saling bunuh. Karena guru kalian sangat bersahabat. Kamu murid Ki Bagus Rangin, dan kamu murid Nyi Durgandini. Kalau begitu, Paman pasti pendekar yang bergelar Simata Elang itu. Sebenarnya, waktu kejadian di warung, saya sudah menduga. Kamu bengal. Tanpa perhitungan. Tapi matamu cukup awas. Siliwa! Siliwa, kedua anak muda ini satu aliran denganku. Ilmu silatnya perlu diperhitungkan. Saya Suliwa dari desa Gunung Kemuning. Paman, kenapa Paman berada di daerah ini? Jika kalian ingin benar-benar menjajal ilmu, ikut kami. Di sana, kalian akan bisa berhadapan dengan jagoan-jagoan ilmu hitam yang juga musuh guru kalian. Saya sangat senang bisa ikut dengan Paman. Saya Sanca. Menyesal tidak dapat menerima ajakan baik Paman. Saya harus memenuhi panggilan guru. Nanti menyusul bergabung dengan Paman. Mengutamakan perintah guru merupakan kesetiaan dan bakti seorang murid. Saya mohon diri, Paman. Ya. Sampaikan salamku pada gurumu. Baik, Paman. Warti. Jangan sembarang digunakan. Bocah edan. Kamu tahu apa hukumannya berani menentang Ki Demang? Kalau masih sayang jiwamu, tinggalkan tempat ini sebelum pendirianku berubah.
Siapa kamu? Hanya tuanmu yang berhak mengetahui maksudku. Kau pasti berniat jahat. Tahan! Ternyata kau benar-benar hebat. Dengan kelicikanmu, kau bisa bersembunyi di balik nama dan kedudukanmu. Somali. Ah, Elang. Keadaan sudah jauh berubah. Tapi sikap dan caramu masih seperti dulu. Kaku dan menyakitkan. Ayo masuk. Kita rayakan pertemuan ini. Rasanya tidak layak aku bersenang-senang. Sementara banyak orang menderita karena perbuatanmu, Ki Demang. Lima tahun yang lalu, apa yang telah kau lakukan terhadap guru dan adik-adikku? Racun. Kau mau apa, Somali? Aku butuh uang. Company menjanjikan 500 gulden untuk nyawa guru. Makin banyak bergerak, guru akan cepat mati. Racun itu akan menyerang jantung. Suatu saat kau akan dihukum oleh perbuatanmu, Somali terkutuk.
kepung rumah ini. Pengkhianat. Tembak. Dengar, Sukri. 10 tahun yang lalu Kisena telah membunuh ayahku. Akulah pewaris perguruan Rimba Hitam musuh gurumu. Jangan lupa Tuan ingatkan janji Letnan Debur untuk mengangkat saya sebagai Demang. Pasti. Kompeni tidak pernah lupa janji untuk orang yang berjasa menumpas pemberontak. Kau tidak akan bisa berdalih lagi dari tanggung jawabmu. Somali. Bagaimana aku bisa memungkiri kalau hatimu sudah sekejam itu menuduh aku? Kenapa Ki Demang bermurah hati? Membiarkan 500 gold dan terlepas di hadapan kita. Kau benar-benar ular beludak, Somali. Aku akan datang menuntut perhitungan. Dosa merupakan buah dari segala perbuatan manusia. Kita tidak perlu memikirkan yang bukan-bukan. Kesehatan dan keselamatan jauh lebih utama. Jadi Mbak suka tinggal di tempat ini. Kita sudah dikodratkan menjadi kaum yang lemah. Tapi kita juga harus pintar memilih tempat di mana kaki kita berpijak. Apakah kita harus pasrah menjadi korban keserakahan kaum laki-laki? Hanya batin yang bisa menolak. Tapi lahir dipaksa untuk menerima kenyataan itu. Anak manis, jangan bertindak bodoh.
kalau tidak menghendaki aku menyakitimu. Anak manis, kenapa tingkahmu tidak sehalus tubuhmu, anak manis? Kau harus kupaksa. Diam, kau harus menyerah. Kau harus membayar mahal atas perbuatanmu melukai tanganku. Gini Bang, kami menangkap seorang mata-mata. Mungkin juga Surun Company. Mungkin juga orang dari desa Bojong. Iya, Gini Bang. Sikapnya mencurigakan. Gini Bang. Setan alas, ada apa mengusik kesenanganku? Kami menangkap perempuan ini. Seperti menyelidiki tempat kita, Ki Demang. Siapa kamu? Saya pendekar pengelana. Mau mencari pengalaman dengan bekerja pada Tuan Demang. Tapi mereka malah membentak-bentak dengan kasar. Kemudian, mereka main keroyok dan mengikat saya. Kenapa kamu tidak melawan? Kalau memang kamu seorang pendekar. Saya takut mereka akan terbunuh. Dan saya bisa ditolak bekerja pada Tuan Demang. Nekat ini anak. Sombong. Lepaskan dia. Aku akan jajal ilmunya. Darpo, ambil kursi. Cukup, Gagak. Aku suka anak itu. Untung Tuan Demang menyuruh berhenti. Kalau tidak, entah jadi apa tubuh saya. Kamu harus berterima kasih pada pendekar dari Kulon itu. Biasanya pantang dia menghentikan pertarungan sebelum musuhnya membusuk oleh golok beracunnya.
Aku tidak suka dengan kesombonganmu, anak muda. Hati-hati dengan ucapanmu. Jangan sampai aku tersinggung. Ya, yang muda memang harus tahu tata krama. Jangan serampangan. Tindakan tanpa akal sehat dan tidak memperhitungkan kekuatan lawan bisa berbalik mencelakakan kita. Mereka rata-rata jawara-jawara yang tangguh. Salah seorang di antara mereka memiliki golok beracun yang sangat berbahaya. Iya, saya pernah melihatnya. Ketika tubuh Pak Muji hangus, ditusuk golok beracun itu. Pasti murid perguruan Rimba Hitam. Saya ada akal, Paman. Itu sangat berbahaya bagi dirimu. Percayalah, saya bisa melakukan itu, Paman. Kau benar-benar anak pengal. Anak setan, kau berani mempermainkan aku. Kakak Ompong, mari kita lanjutkan permainan lama.
Ini pasti ada komplotan. Paling tidak, ada orang dalam yang berusaha untuk menentangku. Dari pertama saya sudah curiga Ki Demang. Hampir tiap malam dia suka menghilang dari tempatnya. Iya, Ki Demang. Dia harus mendapat hukuman. Ki Demang, ini fitnah yang menyudutkan saya. Apa mungkin saya begitu bodoh? Berani menghadapi seorang jagoan yang pernah membuat saya kapok dengan kehebatan golok setannya. Ki Demang, saya dengar penduduk desa Gunung Kemuning menyewa seorang jagoan. Saya yakin ada orang berilmu yang bisa mencelakakan dia, Ki Demang. Baik, kalau kamu bukan seorang pengkhianat, besok harus menyeret Lurah Majid dari desa Gunung Kemuning. Dia Ayah Sawitri, tolong jangan apa-apakan dia. Ki Demang pasti akan membunuhnya. Cengeng, aku tahu apa yang harus kuperbuat. Tuan Pendekar, kasihan Pak Majid. Jangan biarkan dia jadi korban Demang Serakah itu. Diam. Kamu akan kuusir kalau terus berlaku bodoh. Aku lebih mengampuni seorang penakut daripada orang bodoh. Ternyata keangkuhanmu sudah bisa diperbudak oleh Ki Demang yang serakah itu. Siapa kau? Berani menentang perintah Ki Demang, ha? Aku tidak peduli. Ku minta lepaskan orang tua itu. Bocah setan. Jangan coba kau mengusik untuk kedua kalinya. Hah? Demi kehormatan gurumu, ku minta sekali lagi, lepaskan orang tua itu. Tahan! Biar aku yang menghadapi bocah usil itu. Jangan lari, pengecut! Benar-benar hebat gadis itu. Pantas dengan keangkuhannya. Hei! Ayo cepat,
seret orang tua itu. Kita ketemu lagi, Ki Lurah. Kali ini kau jadi tamuku. Apalagi yang kau harapkan dari aku, Ki Demang? Ada. Pertama, aku mendapat kesulitan dari anakmu, Ki Lurah. Kedua, kau harus jujur menjawab kebodohanmu. Menyewa seseorang untuk menentangku. Fitri. Bapak. Darpo, biarkan anak itu bertemu bapaknya. Bapak. Anakku. Pasrahkanlah segalanya pada yang menentukan kehidupan ini, anakku. Apalagi yang kau kehendaki dengan menyiksa bapakku? Hanya kau dan bapakmu yang bisa menjawab pertanyaan itu. Salahkah kalau menuntut kebebasan hidup kami? Salah kalau aku memilih mati daripada hidup ternoda oleh orang yang tidak kusukai. Kalau jiwa kami bisa menebus kebebasan penduduk dari penderitaan yang selama ini kau ciptakan, lakukanlah. Kami sudah siap menghadapinya. Walau kami sesalkan atas tindakan Ki Demang yang seharusnya menjadi panutan kami. Cukup! Apa artinya nyawa kalian dibandingkan dengan kedudukanku? Sudah serendah itukah martabatmu? Kau muliakan kedudukanmu sementara orang-orang di sekitarmu merintih kelaparan. Menjerit mengharap kebebasan. Seret bapak dan anak itu. Masukkan ke dalam gudang. Besok pagi mereka akan tahu hukuman apa bagi orang yang menentang kekuasaanku. Aku yakin dia tidak main-main dengan ancamannya. Untuk itulah bantuan kalian sangat kuharapkan. Selain dari aku, pasti kalian dapat upah dari company.
Hei, ada apa ini? Tutup mulutmu, pengkhianat. Kamu jaga di sini. Ternyata nama besarmu hanya berani pada secunguk-secunguk macam begini.
Pengkhianat! Somali, sudah saatnya kau harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan. Kau harus bisa membuktikan tuduhanmu, Elang. Aku mau menenteramkan arwah guru dan adik-adikku dengan menyiramkan darahmu di pusara mereka. Kau jangan bermimpi di hadapanku. Forti, laksanakan tugasmu. Suliwa. Sawitri.
Sudah saatnya kau menyusul adikmu si Sukri. Somali, aku akan mengadu nyawa denganmu. Warti! Warti! Guru, mudah-mudahan ini bukan dendam, tapi hukuman bagi murid yang murtad. Paman. Warti. Paman tidak apa-apakan. Kamu bengal. Kematian merupakan awal dari kehidupan di alam abadi. Mungkin ini tidak ada artinya dibandingkan pengorbanan yang telah diberikan pada kami. Hanya inilah kekayaan kami yang tersisa. Gunakanlah untuk membangun desa ini. Saya bangga atas kerelaan penduduk yang mau berkorban tanpa pamrih untuk melepaskan diri dari penindasan dan kezaliman. Kami permisi.
Witri, aku akan kembali kalau sudah menjadi seorang pendekar sejati.